Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Untuk melengkapi koleksi film tentang sosok pahlawan yang selalu lolos dari tembakan penjahat, film berjudul Kuruvi inilah jawabannya. Garapan sutradara Dharani yang dirilis pada tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda berhasil menemukan ayahnya yang telah lama hilang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan situasi di area pertambangan yang mencekam, di mana para pekerja dipaksa untuk melakukan pekerjaan ilegal di sebuah kota bagian selatan Andhra Pradesh, India bernama Kadapa. Pemilik tambang tersebut adalah Kocha, seorang don terkenal di Malaysia. Mitra bisnisnya yang membantu kelola lokasi tersebut adalah Konda Reddy. Konda Reddy sendiri menugaskan orang kepercayaannya bernama Kadapa Raja untuk mengawasi aktivitas tambang dan menindak setiap pelanggar. Mereka tak segan membunuh siapapun yang hendak melarikan diri dari area tambang. Singamutu adalah satu-satunya orang yang berani menentang Kocha. Mulanya mereka datang sebagai penambang batu bara, namun lama-lama batu yang mereka tambang adalah bongkahan berlian langka. Mengetahui jika itu pekerjaan ilegal, Singamutu menolak untuk menambang. Singamutu adalah pimpinan para pekerja di sana. Beberapa orang yang mencoba melarikan diri pun ditembak mati. Kekejaman Kocha dan kawanannya membuat Singamutu mengutuk mereka dengan mengatakan bahwa anaknya pasti datang menyelamatkan ia dan orang-orangnya, serta akan menghancurkan Kocha dan kawanannya. Dengan menggenggam sebongkah batu, Singamutu pun bersumpah atas hal itu. Kemudian scene beralih di Chennai, saat seorang pemuda telah berhasil memperbaiki saluran air. Dialah Vetrivel atau biasa dipanggil Velu. Dia adalah pemuda beruntung yang menjalankan bisnis industri ayahnya. Ayah Velu telah lama pergi dan tak pernah kembali. Velu menduga ayahnya melarikan diri karena terlilit hutang. Velu tinggal di sebuah rumah tua yang terhubung dengan pabrik lama milik ayahnya, bersama 3 istri ayahnya beserta saudara-saudara perempuannya. Setelah ayahnya pergi, Velu adalah satu-satunya pria di keluarga tersebut. Ia juga seorang pembalap di paruh waktunya. Saat itu, Velu hendak mengikuti lomba balap mobil. Velu melaju dengan mobil balap tua bobroknya dan mengalahkan pemenang lomba balap tahun lalu yang mobilnya baru dan lebih terawat. Pulang dari perlombaan, ia mendapati seluruh keluarganya menangis karena tempat tinggal mereka hendak disita oleh kreditur ayahnya. Beruntung saat itu Velu datang tepat waktu. Kemudian ia bernegosiasi dengan kreditur tersebut meminta jatuh tempo pengembalian hutang ayahnya dalam waktu 1 minggu. Kreditur itu pun setuju lalu meninggalkan rumah Velu. Sebelum pergi, kreditur tersebut memberikan sebuah cek. Dari cek tersebutlah Velu mendapat petunjuk yang mengarah pada piutang ayahnya terhadap seseorang di Malaysia. Demi menyelamatkan keluarganya, Velu dan Abs temannya berniat berangkat ke Malaysia. Karena tidak cukup uang untuk berangkat ke sana, akhirnya Velu dan Abs menjadi kuruvi atau kurir yang mengantar pasokan barang ke Malaysia dan kembali dengan barang pesanan Chennai. Dan berangkatlah mereka berdua ke Malaysia. Lalu scene berganti di sebuah tempat. Kocha dan anak buahnya telah menghabisi nyawa seseorang setelah ia mengambil berlian langka yang diselundupkan dalam lengan korbannya. Velu berhasil masuk ke dalam klub milik Kocha dan bertemu Suri, salah satu orang kepercayaan Kocha. Mulanya Velu menyampaikan maksud menagih hutang yang telah dipinjam oleh Kocha. Namun karena Suri memperlakukan Velu dengan tidak manusiawi, akhirnya pecahlah perkelahian di klub malam itu. Velu
melumpuhkan anak buah Kocha termasuk Suri. Lalu Velu meminta Suri menghubungi Kocha. Tak lama kemudian Kocha tiba bersama anak buahnya. Velu menghindari perkelahian dan mengikuti Kocha bersama kawanannya dengan bersembunyi di salah satu bak mobil mereka. Kemudian scene berganti menampilkan seorang gadis yang berupaya melepaskan cincin pertunangannya. Gadis itu adalah Radha Devi, biasa dipanggil Devi. Ia adalah adik Kocha yang telah dijodohkan dengan Suri, adik Konda Reddy. Devi tak menginginkan perjodohan tersebut. Dengan kesal ia membuang syal miliknya. Saat itu adalah malam tahun baru, di mana pesta digelar di sebuah tempat. Velu dan Abs juga ada di sana. Mereka hendak menyamar untuk bergabung dalam pesta tersebut. Tak sengaja, Velu menemukan syal milik Devi. Tanpa pikir panjang, ia pun menjadikan syal tersebut sebagai topengnya. Kini Velu nampak seperti Zoro. Saat ia mulai beraksi, tak sengaja Devi melihatnya hingga ia mengejar Velu. Seketika Devi jatuh hati saat menyaksikan aksi Velu yang melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Saat itu Velu dan Abs berhasil mengikuti Kocha. Di sebuah ruangan ia mengintai anak buah Kocha yang membawa koper mencurigakan. Dan saat dibuka ternyata berisi sebuah berlian langka. Kemudian Velu mencuri berlian tersebut tepat pada detik-detik pergantian tahun, di mana saat itu lampu seluruh kota akan dimatikan selama 10 detik, lalu dinyalakan kembali. Pada 10 detik itulah Velu mengambil berlian Kocha dan menggantinya dengan sesuatu. Setelah itu Velu dan Abs pun meninggalkan ruangan tersebut. Namun saat berlari tak sengaja Velu menggandeng tangan Devi yang sejak tadi mencarinya. Ia menyangka itu adalah tangan Abs. Mengetahui bahwa ia telah salah menggandeng, Velu pun terkejut. Dan tiba-tiba Devi terpeleset terjun dari atas gedung. Seketika Velu menyelamatkannya menggunakan sebuah tali yang menggantung. Devi membuka topeng Velu. Lalu Velu melepaskan Devi menjatuhkannya di kolam renang. Kemudian Velu pun menghilang. Tak disangka berkat kejadian itu, cincin pertunangan Devi dapat dilepas, lalu ia pun membuangnya. Esok paginya, Velu menelpon Kocha, memberitahu bahwa berliannya telah ia curi. Kocha yang mengetahui hal itu seketika menembak mati anak buahnya. Velu meminta Kocha menemuinya sendirian datang ke bandara dengan membawa uang senilai piutang ayahnya. Barulah ia akan mau memberikan berlian tersebut. Namun dasarnya otak licik, Kocha datang tetap membawa anak buahnya. Velu meminta Abs menunggunya di pesawat karena ia hendak bersenang-senang sebentar bersama Kocha dan anak buahnya. Velu sempat ketahuan oleh anak buah Kocha, namun karena Kocha belum pernah bertemu Velu, ia tak menyangka bahwa orang di dekatnya adalah orang yang dicarinya. Untuk menggagalkan penerbangan Kocha, Velu sengaja melukai lengan Kocha tanpa Kocha sadari. Rencana Velu pun berhasil. Penerbangan Kocha dibatalkan oleh petugas karena memiliki luka. Dalam pesawat, tak disangka ia kembali bertemu Devi, adik Kocha. Devi sempat mendengar pembicaraan telepon Velu mengenai tujuan pengiriman barangnya. Karena itulah Devi berniat mencarinya. Tapi Devi belum sempat jelas melihat wajah Velu tadi malam. Jadi ia tidak paham bahwa yang dicarinya sudah ada di depan mata. Demi keamanan pemeriksaan, Velu menyelipkan berlian Kocha dalam tas Devi. Namun setiba di Chennai, Devi telah ditipu oleh sopir yang mengantarnya ke hotel. Sopir itu membawa semua barang bawaan Devi termasuk tas berisi berlian. Velu dan Abs yang melacak keberadaan Devi untuk mengambil kembali berlian Kocha menemukan Devi di sebuah hotel. Mengetahui tas Devi telah dicuri, Velu dan Abs membantu mencarinya. Setelah Devi menyebutkan ciri-ciri sopir tersebut, akhirnya Velu pun menemukannya. Devi mengambil kembali barang-barangnya dan pergi tanpa berterima kasih pada Velu. Namun tiba-tiba seseorang telah terjatuh dan tak lain dialah Devi. Demi mendapatkan kembali berlian Kocha, Velu dan Abs membawa Devi ke rumahnya dengan alasan ibunya dapat memijat pinggul Devi yang sakit setelah terjatuh.
Setelah melalui beberapa drama, Pinggul Devi tak sengaja sembuh saat terkena lemparan vas dari nenek Velu yang ditujukan pada Abs. Kemudian Velu dan keluarganya mempersilahkan Devi bermalam di rumah mereka, mengingat hari sudah malam dan situasi rawan di Madras. Dengan maksud lain, berlian tersebut belum berhasil Velu dapatkan. Tengah malam, Velu menyelinap ke kamar tempat Devi tidur untuk mengambil berlian tersebut. Namun yang ada, Devi justru mengigau tentang Zoronya dan tak sengaja mencium pipi Velu disaksikan seluruh keluarganya. Akhirnya kotak berlian pun telah didapatkan Velu, namun ternyata isinya tak ada di dalam situ. Kemudian Velu dan Abs menemukan Devi yang tengah datang ke tempat perekrutan kurir dengan tujuan mencari kurir yang telah mencuri hatinya yang tak lain adalah Velu. Ia meminta bos kurir memasangkan syal pada para pekerjanya, namun tak ada yang sesuai. Dan saat itulah datang Velu dan Abs. Karena masih kesal dengan kejadian tak sengaja saat dirinya mencium pipi Velu dalam keadaan tak sadar, Devi menghindari Velu. Namun mereka yang menginginkan berlian yang ada di dalam tas Devi berupaya menjauhkan Devi dari tasnya. Akhirnya Velu pun berhasil mendapatkan berlian tersebut. Sayangnya di saat bersamaan, Sori bersama anak buah Kocha mendatangi mereka dan berbuat gaduh di sana. Velu membawa lari Devi. Mereka terlibat aksi pengejaran hingga perkelahian. Sampai terulang kembali momen Velu dan Devi terjun dari atas gedung menggunakan tali yang tergantung. Disitulah Devi menyadari bahwa Velu adalah kurir yang dicarinya. Namun mereka terjebak di sebuah tempat di mana anak buah Kocha berhasil membawa lari Devi. Saat hendak menghajar Sori, telepon berdering. Kocha berbicara di telepon mengancam Velu. Saat itu Kocha telah di rumahnya. Langsung saja Velu bergegas pulang. Ia melompat dari gedung tinggi menggapai rel kereta api dan mengejar kereta yang melintas. Tiba di rumah, Kocha menyandra keponakan Velu yang masih balita. Velu dikunci dalam lift dengan mendengarkan Kocha bercerita tentang ayah Velu yang ternyata masih hidup dan menjadi tawanannya. Berlian pun sudah dikembalikan kepada Kocha. Niat awal hanya menagih hutang, namun justru ia menemukan fakta mencengangkan tentang ayahnya. Ternyata dugaannya selama ini salah tentang ayahnya. Ayahnya dan beberapa orang lainnya yang pergi dengan tujuan menambang batu bara justru dipekerjakan secara paksa untuk penambangan berlian ilegal di Kadapa. Setelah menceritakan semua kebenaran, Kocha meminta anak buahnya untuk menenggelamkan Velu bersama Liv. Namun atas kuasa Tuhan, Velu selamat dari maut yang diciptakan Kocha. Ia muncul kembali dari sisi lain sungai setelah berhasil lolos dari Liv. Dengan bara api dendam di dadanya atas perlakuan Kocha, Velu berniat datang ke Kadapa untuk menyelamatkan ayahnya dan orang-orang yang terjebak di sana. Berangkatlah Velu menuju Kadapa. Di lain tempat, pesta pernikahan Devi dan Sori hendak digelar. Namun dalam perjalanan menuju acara, Velu menghadang mobil Kocha di dekat perlintasan kereta api. Velu terang-terangan menantang Kocha. Kocha memerintah anak buahnya untuk melumpuhkan Velu. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Seluruh anak buah Kocha telah dilumpuhkan Velu. Kocha menelpon Konda Randy dan Sori untuk meminta bantuan. Tepat saat itu sebuah kereta melintas dan Velu memanfaatkannya untuk melumpuhkan Kocha. Velu melemparkan Kocha pada kereta yang melintas. Tubuh Kocha terpental menghantam salah satu gerbongnya. Hal itu menyebabkan Kocha dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang dan kelumpuhan. Konda Randy hadir di sana. Istri Kocha memberikan kesaksian palsu bahwa Kocha mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api. Di rumah sakit yang sama, Elango, paman Velu, sedang mengunjungi anggota pekerja yang terluka setelah ditembak oleh Konda Randy. Pekerja tersebut menghembuskan nafas terakhir saat itu juga. Velu bergabung dengan rombongan para pekerja yang kembali ke tambang. Pamannya yang mengetahui hal itu meminta Velu untuk kembali. Goche, Nia nadichenu Kota Vasu arnya?
Namun Velu bertekad hendak memenuhi sumpah ayahnya. Tibalah mereka di tambang. Saat Kadaparaja mencurigai Velu, Elango membantu penyamaran Velu sebagai Murugesan, seorang penambang yang baru saja meninggal. Sejak pertama bertemu Kadaparaja, Velu sudah ingin membantainya, namun Elango memintanya bersabar hingga ayahnya ditemukan. Ketika itu, Kadaparaja meminta Elango mengirim kambing untuk acara pernikahan Suri. Ternyata Velu menyelinap ikut di antara kambing-kambing tersebut. Tiba di sana, ia bertemu Devi yang meminta Velu untuk membawanya lari karena ia tak menghendaki pernikahan tersebut. Namun tiba-tiba seseorang datang. Akhirnya Devi menyuruh Velu pergi. Velu dan Elango mendapati Kocha yang sedang dalam pemulihan menjalani perawatan di rumah Kondaredi. Saat semua orang keluar, Velu muncul dari balik pintu disusul oleh Devi. Velu memanfaatkan Devi untuk membuka akses masuk laptop kakaknya. Devi pun memberitahu. Kemudian Velu berhasil mengakses laptop Kocha dan menemukan bukti-bukti pelanggaran tambang ilegalnya. Kocha mencoba memberitahu Kondaredi tentang hal tersebut dengan alat bantu dari dokter berupa bel darurat. Seketika semua orang datang. Istri Kocha berhasil menyelamatkan Velu dan Devi, namun dalam pelariannya, Suri dan anak buahnya memergoki mereka kemudian mengejarnya. Velu menyembunyikan Devi di dalam kurungan dari anyaman bambu. Lalu Velu melempar rumah lebah dan mengenai Suri beserta anak buahnya. Kondaredi marah melihat hal itu. Kocha memberitahu Kondaredi bahwa anak Singamutu telah ada di tambang. Langsung saja ia dan anak buahnya bergegas ke sana. Beruntung Velu berhasil mengelabui Kondaredi. Saat mereka pulang, seorang anak kecil bergelayut pada bagian belakang mobil mengikuti mereka. Tibalah mereka di sebuah kantor polisi yang ternyata di sanalah mereka menawan Singamutu. Saat kembali, Kadaparaja mengetahui anak tersebut berbohong, lalu memukulnya dengan batangan besi. Kemudian meninggalkannya begitu saja. Tak satu pun yang berani menolong anak kecil tersebut, hingga datang Velu yang sudah tak sabar lagi menahan amarahnya kepada Kadaparaja. Ia menolong anak tersebut. Lalu anak itu memberitahu Velu keberadaan Singamutu. Tepat saat itu Kadaparaja kembali dan menyerang Velu. Karena memang itulah harapan Velu, ia bertarung melawan Kadaparaja. Velu memukul Kadaparaja dengan batu yang digunakan ayahnya bersumpah dan mematahkan leher Kadaparaja hingga tewas. Aksi tersebut terekam oleh CCTV dan disaksikan Kocha. Selanjutnya Velu pergi ke kantor polisi, namun Kondaredi telah membawa ayahnya. Polisi menyatakan bahwa Kondaredi hendak membunuh seluruh pekerja tambang dan mendatangi base camp mereka. Velu menghajar semua polisi yang menghalanginya dan mendatangi base camp pekerja tambang. Di sana ia mendapati pamannya telah dibunuh oleh Kondaredi saat menyelamatkan anak-anak. Hal itu makin menyulut amarah Velu. Ia membantai seluruh anak buah Kondaredi dan terakhir Kondaredi menjadikan Singamutu sebagai tamengnya. Saat Kondaredi hendak menikam Singamutu, seorang anak melempar kerikil dengan ketapel ke kepala Kondaredi. Belum cukup sampai di situ, Kondaredi menyerang Velu hingga keduanya bergulung dan terjebur di kolam air tambang. Kemudian Velu mengambil kapak yang ada dan membunuh Kondaredi. Velu menyeret mayat Kondaredi kepada Kocha. Kocha yang ternyata telah pulih berdiri dari kursi rodanya. Dan saat ia hendak membunuh Velu, datang satuan regu polisi khusus yang dipimpin jenderal untuk menangkap Kocha. Ternyata saat Velu membuka akses laptop Kocha, ia telah mengirimkan bukti-bukti tersebut melalui internet kepada penegak hukum tertinggi di negaranya. Mereka melumpuhkan Kocha dengan menembak lengannya. Di akhir film, para pekerja tambang pun berhasil bebas dan bersatu lagi dengan keluarganya. Begitu pula dengan Velu dan Devi. Itulah perjuangan Velu dalam menemukan ayahnya. Dan film pun selesai.